Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Bayu. Di sini saya Joseph Adiaksa dengan NPM 2006-10904 ingin mempresentasikan hasil observasi saya terkait tugas besar pengendalian kualitas pada percetakan sumber rezeki. Untuk topik pembahasan, yang pertama itu nanti ada profil perusahaan, kemudian yang kedua ada tujuan penelitian, yang ketiga ada peta proses bisnis, yang keempat ada kendala perusahaan, yang kelima ada parameter perusahaan, yang keenam ada biaya perusahaan, yang ketujuh ada produk cacat, dan yang kedelapan adalah usulan perbaikan. Untuk profil perusahaan, Percetakan Sumber Rezeki sendiri ada beralamat di Jalan Babaran nomor 24 Umbul dengan kode pos 55161. Percetakan Sumber Rezeki ini buka dari jam 9 pagi sampai jam 5 malam. Lalu untuk Percetakan Sumber Rezeki itu berdirinya pada tanggal 15 Juli 2022, termasuk pada pandemi COVID. Lalu dilatar belakangi karena adanya pandemi COVID tersebut, pemilik dari Percetakan Sumber Rezeki itu Pak Sulistyo atau Buria memikirkan untuk membuka usaha percetakan. Lalu latar belakang atau profil perusahaan dari Percetakan Sumber Rezeki ini yang diawali dengan pertama itu memurnikan modal awal untuk membuka usaha Percetakan Sumber Rezeki dengan menyewa tempat, menyewa karyawan, membeli mesin, alat, dan sebagainya. Next, untuk tujuan penelitian, tujuan observasi perusahaan pada mata kuliah pengendalian kualitas yaitu yang pertama ada mengurangi kecacatan produk pada perusahaan tersebut. Lalu yang kedua untuk mengetahui rata-rata kerusakan atau kecacatan pada produk. Dan yang ketiga melakukan usulan atau analisis perbaikan pada produk yang mengalami kecacatan ataupun kerusakan. Berikut merupakan peta proses bisnis yang ada pada Percetakan Sumber Rezeki. Yang pertama yaitu diawali dengan pelanggan. Pelanggan masuk ke toko itu untuk melakukan order. Order sendiri terdiri dari inputan pesanan yang dipesan oleh pelanggan. Lalu dari inputan tersebut masuk ke admin. Bagian admin itu nanti menerima pesanan yang akan dicetak, lalu melakukan konfirmasi jumlah pesanan dari order dari pelanggan, lalu admin tersebut menjadwalkan pesanan dan memberikannya pada kasir. Lalu pada bagian kasir itu nanti melakukan pencetakan nota, lalu dilanjutkan dengan membuat nota untuk pelanggan, lalu dilanjutkan juga dengan membuat data pencetakan sebagai bukti pembayaran. Lalu pihak kasir memberitahu nominal pembayaran dengan tunai ke pelanggan dan menghasilkan nota pelanggan. Dari kasir tersebut, setelah melakukan pencetakan nota, dilanjutkan dengan operator mesin yang melakukan pencetakan sesuai penjadwalan. Lalu operator mesin melanjutkan ke distribusi untuk melakukan barang cetakan. Selanjutnya terdapat kendala perusahaan yang dialami pada Percetakan Sumber Rezeki. Yang pertama yaitu terdapat permasalahan pada output, yaitu pada jadwal produksi yang tidak terstruktur. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya jumlah mesin yang hanya 2 buah. Padahal diketahui untuk Percetakan Sumber Rezeki ini pelanggannya cukup banyak karena Percetakan Sumber Rezeki ini termasuk percetakan yang mencetak banyak produk, diantaranya seperti kalender, kemasan, packaging makanan. Selain itu ada buku undangan, buku, dan sebagainya. Lalu
Yang kedua, kendalanya terdapat output yang dihasilkan dari penjadwalan produksi yang tidak tersusun secara baik, yang menyebabkan para pelanggan komplain ke percetakan sumber rezeki. Komplain atau usulan yang diberikan oleh pelanggan tersebut tidak diterima dengan baik karena pihak perusahaan juga mengalami kendala pada jumlah mesin yang hanya berjumlah 2 buah. Lalu terdapat parameter perusahaan, yang pertama itu ada parameter kualitas dengan variabel kecacatan. Dari variabel kecacatan tersebut terdapat standar parameter pada perusahaan, yaitu untuk melakukan pengecekan secara berkala sehingga tidak ada produk yang cacat saat diterima oleh pelanggan. Lalu terdapat parameter kualitas yaitu ketepatan waktu. Dari ketepatan waktu tersebut, terdapat standar parameter pada perusahaan, yaitu dengan memastikan jadwal proses produksi sesuai dengan tanggal yang sebelumnya telah ditentukan. Berikut merupakan biaya perusahaan pada percetakan sumber rezeki. Yang pertama itu ada kategori rework. Jenis kecatatannya itu fasilitas mesin dengan biaya 3 juta. Dari jenis kecacatan tersebut, eee memperbaiki atau mengoperasikan mesin yang sedang error. Hal tersebut, dilakukan oleh pihak pihak operator dari perusahaan lain untuk membantu mengoperasikan mesin yang error dengan biaya 3 juta. Lalu terdapat kategori reject, yaitu jenis kecacatannya ada pada produk kemasan, kurang lebih 5.000 sampai 7.000 per produk, sehingga didapatkan biaya operasional tenaga kerja dengan bahan baku itu 4 juta, listrik 3 juta per bulan, dan tinta dan larutan bersih itu sebesar 1 juta. Berikut merupakan, salah satu contoh produk cacat pada paper bag yang dicetak oleh pihak Percetakan Sumber Rezeki. Dapat dilihat pada contoh tersebut, eee, gambar dari kelapa tersebut itu menutupi logo dari gambar motor dari Mbok Semi itu. Sehingga, eee, kecacatan tersebut, dikomplain oleh pelanggan dan, pihak perusahaan, melakukan peng-cancel-an untuk melakukan pencetakan paper bag selanjutnya. Sehingga yang tercetak hanya satu. Untuk analisis perbaikan, yaitu saya mengusulkan dengan melakukan tinjauan ulang dari vendor yang telah dikirim dengan memastikan seluruh bahan baku atau material dapat diproduksi dengan baik. Setelah itu, dengan melakukan penambahan jumlah karyawan untuk meningkatkan produktivitas dari masing-masing aspek pekerjaan, sehingga karyawan tersebut dengan ditambahkannya, eee, pihak perusahaan dapat mengoperasionalkan atau melakukan penjadwalan sesuai dengan karyawan yang sudah ditambahkan dan pekerjaan dapat diproduksi atau dapat berjalan dengan semestinya. Lalu untuk faktor perbaikan dari 5M, 2E, dan 1I itu ada yang pertama ada manusia. Pada faktor manusia, perbaikan pada faktor manusia terdapat proses yaitu dengan melakukan penambahan karyawan yang telah saya sebutkan tadi, sehingga terdapat memaksimalkan proses produksi pada bagian pengemasan, laminating, dan nantinya diterima oleh pelanggan. Lalu yang kedua itu ada faktor mesin, untuk usulan perbaikan pada faktor mesin yaitu terdapat melakukannya penambahan jumlah mesin yang sebelumnya hanya terdapat 2 mesin sehingga proses produksi dapat dijadwalkan lebih cepat dari sebelumnya. Lalu yang ketiga ada faktor metode. Untuk usulan perbaikan yang saya usulkan yaitu dengan lebih menempatkan bahan baku, dan mesin secara hati-hati sehingga tidak menyebabkan
kecacatan produksi menjadi rusak atau cacat sehingga, mesin yang dioperasionalkan juga tidak mudah error. Lalu yang keempat itu ada faktor material. Pada faktor material terdapat proses, perbaikan yaitu dengan diadakannya kerjasama dengan perusahaan lain atau vendor lain seperti bahan baku kertas, karton, dan sebagainya. Sehingga dapat menjalin komunikasi yang baik antar perusahaan. Lalu yang kelima itu ada faktor money. Usulan perbaikan yang saya usulkan yaitu dengan melakukannya pembayaran yang dilakukan secara e-money, sehingga pelanggan tidak perlu repot-repot datang ke tempat percetakan jika terburu-buru untuk melakukan aktivitas yang lain. Lalu faktor yang keenam itu terdapat faktor energi. Untuk usulan perbaikan yang saya usulkan yaitu dengan pada listrik yang digunakan terlalu banyak, sehingga dapat diminimalisir lebih baik lagi untuk mengurangi biaya operasionalnya. Lalu yang ketujuh itu ada faktor environment, yaitu usulan perbaikan yang saya lakukan terdapat limbah kertas yang dihasilkan pada percetakan tidak dapat digunakan lagi. Hal tersebut eh, dapat menyebabkan lingkungan jadi kurang baik dan usulan perbaikan yang saya lakukan yaitu dengan meminimalisir limbah kertas dari hasil percetakan yang dilakukan dengan membuat barang-barang barang jadi dari, sisa-sisa limbah kertas yang dihasilkan oleh percetakan sumber rezeki. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.